Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawandra CGP Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi dalam modul 1.4 yaitu budaya positif di tempat kerja saya yaitu SD Negeri 11 Oku. Pesertanya adalah rekan-rekan Dewan Guru yang ada di SD 11 Ogan Komering Ulu. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Oku, Ibu Haja Mariani SPD MPD, yang selalu kami banggakan, seluruh Dewan Guru SD Negeri 11 Oku, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini dalam kegiatan kombel kita dengan tema sosialisasi budaya positif, itu khusus untuk di sekolah kita. Kemudian salawat seiring salam selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat beliaulah kita semua selalu dilimpahkan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini. Salawat seiring salam juga kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir hari ini selalu mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi dari narasumber, yang keempat doa, yang kelima penutup. Marilah kita semua buka acara pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kata sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Mariani SPD MPD. Kami silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkasih, yang terhormat, yang tersayang, yang saya banggakan dan saya muliakan, Bapak Ibu guru paling hebat di SDN 11 Oku bahkan se-Kabupaten Oku, yaitu guru-guru SDN 11 Oku. Ini selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berkumpul di ruangan lab SDN 11 Oku yang sederhana ini, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sudah dapat hadir di sini. Bagaimana keadaan kelasnya hari ini? Apakah Bapak Ibu yang ada di sini kelasnya sudah yakin bisa ditinggalkan? Mudah-mudahan. Apakah sudah diberi pembelajaran atau materi? Oke, ya. Saya yakin dengan Bapak Ibu, karena siswa tersebut intinya akan mengerti dan akan paham apa yang dikatakan, apa yang telah dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Walaupun Bapak Ibu sejak saja dia pergi, kalau kita sudah memberikan pemahaman, insya Allah ya siswa kita. Baiklah, kita masuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang budaya positif dari narasumber. Ini adalah narasumber yang hebat yang perlu kita ikuti semua. Silakan kepada Pak Wawandra SPD untuk memberikan materinya kepada kami. Kami sangat menunggu dengan antusiasnya.
Tegak di situ. Di depan, di depan. Terima kasih Bu Mirna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam bahagia untuk kita semua. Jangan lupa kita selalu bahagia. Setuju Bapak Ibu? Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Insyaallah ini bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi saya di sini saya jelaskan lagi posisi saya di sini. Saya sekedar hanya menyampaikan amanat apa yang saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak, dan saya bukan untuk mengajari, tapi ini saya sekedar menyampaikan Bapak Ibu. Jadi di sini saya baru mulai belajar tentang budaya positif ini, yang mana adik-adik saya merupakan senior saya karena mereka sudah duluan. Jadi yang boleh ditiru itu ya yang adik-adik kita yang sudah senior duluan itu kan. Dan di sini ada Ibu Mirna angkatan ke-7, ada Bapak Rijal angkatan 7, tapi beliau lebih setingkat dari Ibu Mirna karena dia jadi PP. Jadi habis PP kemungkinan dia jadi fasilitator. Keren kan? Iya, jadi guru penggerak itu saya sampaikan tidak ada dosennya, tidak ada mahasiswanya. Jadi sama-sama belajar. Jadi istilahnya membersamai, sama-sama bersama demi menjadi agen perubahan. Baik Bapak Ibu. Nah ini perkenalan saja ya. Jadi memang namanya luar biasa dikasih oleh orang tua saya itu WA bahasa Inggris tidak? WA wawa, nun bahasa Arabnya, nun ya. Nun mati jadi wawan. Kan kalau bahasa Inggrisnya tulisnya waone. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi dari nama saja sudah buat orang tertawa. Jadi lanjut. Jadi Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Nah, dari ini insya Allah akan menimbulkan hal yang positif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon berdiri dulu sebentar. Iya, cari pasangannya masing-masing. Insya Allah dari sini akan timbul budaya positif. Jadi pasangannya masing-masing Bapak Ibu. Nanti ikuti instruksi dari saya, hitungan ketiga baru mulai Bapak Ibu ya. Sama pasangannya ya. Ya, boleh. Silakan berikan senyum terbaik. Baik. 3, 2, 1. 30 detik ya. 30 detik Bapak Ibu. Iya. Senyum Oke, cukup. Nah, Yang ikhlas senyum. jadi tepuk tangan dulu. Ya, pegang dulu Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan ya. Tadi saya suruh senyum semanis mungkin untuk kawan. Ternyata sampai ada yang tertawa. Itulah tujuannya Bapak Ibu. Dari senyum sampai tertawa. Inilah hal positif yang pertama. Belum selesai ini. Baru sudah seperti ini. Lanjut Bapak Rio. Oke. Nah, sebelum kita masukin bukan teori ya, yang tujuan kita dalam pertemuan ini. Nah, ini kita kesepakatan dulu nih. Kita sepakati bersama dalam forum ini. Yang pertama menghargai siapapun, terus berpakaian yang rapi dan sopan, boleh makan minum tenang, boleh menjadi pendengar yang baik, izin sama-sama keluar. Ada tambah lagi? Kalau ada tambah lagi kita tambahkan. Cukup. Berarti alhamdulillah tidak ada tambah makan siang ya Bapak Ibu ya. Iya, kan ini sepakat bersama ini. Itu saya buat itu. Tuh, boleh ditambah lagi. Iya, paling kepala sekolah kan. Makan siang boleh sepakat bersama. Jadi cukup Bapak Ibu ya.
Berarti sampai di sini tidak ada makan siang. Ya. Jadi lanjut ya, ini jelas makan ya. Ya, jadi seperti inilah kira-kira. Nanti di kelas kita juga seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau saya sudah saya terangkan. Estafet ya. Lanjut Mario. Nah, lebih kurang ini yang akan kita belajar bersama-sama. Nah, ini yang saya dapatkan. Tapi saya yakin saya tidak dapat semuanya, sedikit saja. Tulisan ini yang saya dapat Bapak Ibu. Jadi disiplin positif. Lanjut Pak Rio. Ya. Nah, disiplin positif. Untuk Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapat nih? Disiplin positif. Silakan Bapak Ibu, tempatnya. Boleh ini. Pak siapa ini? Boleh? Saya kasih waktu 5 detik ini Bapak Ibu. Habis ini waktunya. Ya. Saya yakin Bapak Ibu di luar ininya sudah ada ini. Boleh Bapak Ibu, silakan. Langsung jawab Twitternya nanti. Boleh Ibu Bi? Silakan Bu Bi. Pak Suryadi boleh? Baiklah Pak Wawan, terima kasih waktu yang diberikan. Menurut saya, sepengetahuan saya ya Pak Wawan ya, disiplin positif itu mungkin hal-hal yang positif yang dilakukan sehari-hari Pak. Jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari yang untuk menumbuhkan perilaku baik dalam kegiatan sehari-hari seperti itu Pak. Itu namanya disiplin positif menurut saya Pak, seperti itu. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Siapa yang lain? Boleh? Silakan Pak Suryadi. Baik, terima kasih. Sekedar menambahkan saja, kebiasaan disiplin positif itu menurut kami yaitu pembiasaan bagi diri kita terhadap orang lain yang bisa menimbulkan suatu kenyamanan bagi antara kita. Hanya itu. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Guru hebat. Itu pendapat yang luar biasa, jadi saya tidak terlalu sulit lagi menjelaskan. Next Pak. Nah, disiplin positif. Bagus kan disiplin positif? Bagus. Jadi kalau yang kami dapat seperti ini, jadi merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan pada anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nanti kita masuk ke nilai kebajikan. Lanjut Pak Rio. Jadi jawaban Bapak Ibu tadi sudah luar biasa. Kayak dulu Kak. Banyak nih yang lain. Kemudian ini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan dari kita Bapak Ibu, ataupun ujian dari kita, ataupun hukuman dari kita. Jadi itulah disiplin positif yang pada dasarnya selama ini mungkin 75% kita sudah menyimpang dari arah arti dari disiplin positif itu sendiri kan Bapak Ibu ya. Siswa disuruh membersihkan WC atau ambil sampah seperti yang saya lakukan dulu itu 500 daun sampah harus diambil oleh siswa. Ternyata seperti ini, setelah saya dapat ikut pendidikan bergerak ternyata seperti ini kan. Ya, salah saya kenapa saya tidak mau bertanya kepada junior yang sudah jadi senior saya ini. Lanjut Pak Ayo. Nah, jadi disiplin positif itu Bapak Ibu, jadi pembiasaan ini yang kita lakukan sehari-hari, baik yang kita ajar ke siswa, itu yang bersifat positif, yang nilai kebajikan tadi masuk ke nilai kebajikan ternyata tertuang di profil pelajar Pancasila yang ada beberapa item yang sering kita pelajari itu Bapak Ibu. Bahkan memasak karena budaya lokal juga masuk seperti
di sana. Jadi di sini saya berpikir seperti ini. Jadi makanya dari menabung yang dari awal-awal tahun berapa kita mulai itu, saya lihat lagi ternyata menabung itu hal yang sangat positif. Jadi budaya dari dulu, bahkan dari agama juga tidak mengajarkan pemborosan. Makanya saya bergerak. Ternyata menabung itu hal yang positif juga. Nanti setelah saya mungkin bisa Ibu Upi melanjutkan kalau di sini saya mengajarkan rekan guru-guru itu, yuk kita ajak siswa menabung, karena untuk siswa itu sendiri memang kita agak repot sedikit. Tapi begitu next saya nanti Ibu Upi boleh menabung, hidupkan kembali yang nabung sampah itu luar biasa Bu Upi. Jadi menabung sampah. Lanjut, Pak Rio. Bapak, ya. Kayaknya ada yang disembunyikan. Oh, ini yang mati ke lampu itu. Pak, motor Ahmad udah jelek nih. Motornya masih bagus. Pakai aja dulu. Ujinya begini lagi, Bapak. Mat, antar Bapak ambil pensiun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiap bulan dianterin ambil pensiun. Minta motor baru, nggak dikasih. Lebih baik uangnya buat amal. Tabungan di akhirat. Semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Sini aja, Mat. Oh, sini aja. Nah. Cuy. Mat, antar Bapak ambil pensiun, ya. Mat. Sana ke bengkel. Bapak. Hai, Amanda. Assalamualaikum, Mas. Tadi siapa perempuan sama anak kecil di jembatan itu? Nanti kamu juga akan mengerti. Dikit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad? Silakan masuk, Mat. Ayo mari, silakan duduk, Mat. Ini sebenarnya tempat apa ya? Ini adalah tabungan Bapak. Tabungan Bapak. Iya, Mat. Karena sedekahnya, anak-anak di sini punya kesempatan belajar.
Di akhirat, semua orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Kamu jadi beli sama teman kamu? Jadi dong. Bu, namanya kalau pisangnya enak banget, Bu. Iya, itu kan pisang yang di kebun belakang. Oh, gitu. Iya. Enak banget tapi. Ya, bagus lah. Motormu di mana, Mak? Nanti Bapak juga akan ngerti. Terima kasih ya, Mak. Sekarang rumah belajar ini jadi lebih baik. Ahmad yang harus terima kasih sama Bapak. Karena Bapak, Ahmad jadi paham apa makna sedekah itu. Ya, semoga ini bisa menjadi naungan Ahmad di akhir nanti ya, Pak. Amin. Oh, Mak. Mak. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi sekarang kita mulai ke arah sana, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita duit jajan anak itu 1.000. Niat kita itu untuk bantu mereka ke jenjang selanjutnya. Bisa bantu dia beli buku, beli sepatu, sudah alhamdulillah. Padahal itu di jajannya bukan dari orang tuanya langsung. Jadi insya Allah ini hal yang positif untuk kita semua. Kita lanjut ke langkah selanjutnya nih. Nah, dari budaya positif itu bisa diterapkan. Nah, ke sini Bapak Ibu, perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum saya jelaskan, ada pendapat ini atau pengalaman atau apa istilahnya itu dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya, motivasi itu apa maksudnya? Ada dari Bapak Ibu? Silakan. Ya.
Kalau Bapak Ibu yang sudah senior ini ya, sudah paham ya kan. Jadi silakan Bapak Ibu, ada ini argumen tentang motivasi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, jadi lanjut Pak Rio. Nice. Nah, jadi motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi kalau secara apa namanya itu ilmu dia 2, dari eksternal dan internal. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternal, itu dari luar ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, dari ibu kepala sekolah misalnya, ini kan seperti saya kan, eksternal itu. Jadi yang ketiga menghargai diri sendiri, terus menjadi insan sesuai harapan kita dari dalam internal kan. Nah, ternyata disinilah tujuan disiplin positif itu Bapak Ibu. Lanjut Pak Yuk. Nah, ini yang sering saya lakukan itu Bapak Ibu. Tapi saya sapa ini dulu nih, sekarang tidak lagi. Betul kan? Jadi ini ternyata yang buat ini bukan saya ini. Boleh tanya dengan Pak Riza, dengan Ibu Mirna, boleh tanya. Itu Pak Awan itu asal-asalan saja yang buat. Tidak Bapak Ibu, ternyata ini sudah dari dulu ilmu ini, cuma nggak sampai ke kita saja. Betul kan Pak Rijal ya? Dari dulu nih, tidak buat dari mau ngomong nih, profesor yang terbaru bukan. Ini ternyata sudah dari dulu Bapak Ibu, cuma tidak sampai ke kita. Di bangku kuliah saya tidak dapat ini Bapak Ibu, di bangku kuliah Universitas Lampung lagi, kurang apa bagusnya. Tidak dapat saya ilmu ini, ternyata dapatnya di sini. Nah, jadi catat 1000 kali di dalam buku kalimat. Nah, 100 kali, bukan 1000 ya, 100 kali. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini untuk siswa, benar tidak Bapak Ibu? Iya, itu hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Ternyata hukuman Bapak Ibu ya. Itu dari Pak Rijal, hukuman ya. Nanti kita bahas ke depan, ini kita lihat dulu. Lari mengelilingi. Betul Bapak Ibu, saya tidak mengerti. Ini cuma copy, terus terang Pak. Kliklah itu Pak Rio. Tidak bisa diketik itu. Di copy paste. Itu gambar itu. Iya, jadi bukan mengada-ada. Lapangan sekolah, itu lapangan basket kan. Hukuman ternyata Bapak Ibu. Push up. Tuh, murid diminta untuk push up. Guru olahraga ini. Tapi belum pernah saya lakukan kalau push up ini kan. Jadi hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret di dalam kelas, anak-anak ini. Sanksi atau konsekuensi. Ya, salah sendiri kan, dicoret-coret. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis, meja belajar ini. Tersenggol. Sanksi atau konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seragam karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak pakai sepatu. Ternyata hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi, ya ini lapangan ini. Terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Terlambat ini kan. Yang ada itu gurunya yang terlambat ya, masuk kelas ini. Dan sanksi atau konsekuensi, yaitu sanksi konsekuensi. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi ini bukan saya yang mengada-ada, memang dari sananya memang sudah dari dulu seperti itu ternyata, tapi tidak sampai ke kita. Jadi Bapak Ibu, nah kita ke positif tadi, budaya positif tadi. Jadi jangan kita lakukan lagi yang seperti ini. Kita sama-sama ya posisinya. Saya sering dulu, maaf itu, tapi sudah terjadi 500, 1000, 1500 sampah. Saya suruh ambil siswa itu, cari siswa kering, nyari sampah, dihitungnya satu. Ternyata itu hukuman Bapak Ibu. Jadi lanjut Pak. Nah, ini baru bisa kita tahu kan ilmunya itu ternyata di sini Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Inilah perbedaan hukuman
sanksi atau konsekuensi. Nah, ini hukumnya seperti ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi itu sesuatu harus terjadi. Bedanya di situ. Terus membuat anak-anak sakit dalam jangka waktu yang lama. Betul kan? Tapi sanksinya anak menghargai disiplin. Terus paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, yang buat ini Bapak Ibu, siapa namanya itu Pak Jam? Ya, bosan ya. Nah, yang buat ternyata dia itu kan. Nah, dari hasil pemikirannya yang kita gunakan, ternyata harusnya seperti ini kita itu Bapak Ibu ternyata. Jadi kalau seluruh Indonesia sudah seperti ini semua, Malaysia, Jepang itu lewat. Karena ternyata Jepang maju, Cina maju itu mereka itu konsepnya ya, lingkungan tadi, budaya tadi itu. Nah, jadi kita sekarang ke budaya itu, tapi tidak meninggalkan kemajuan zaman. Ayo Pak, yuk. Ini perhatikan sedikit, ini yang sering terjadi di antara kita guru, termasuk saya di Bapak Ibu. Susah saya mencari ini. Mana? Nah, ini yang Selamat pagi, Pak Udin. bersedia mengawal ya. Baik. Pusing. Ajar kelas 6. Selamat terus. Jam berapa sekarang? Silakan berdiri di sini. Angkat kakimu. Pegang ketinggiannya. Berdiri 1 jam. Nah, silakan duduk. Berat, diskrimku. Ibra! Kalian semua ini tidak bisa diatur. Belajar sendiri saja. Pak Guru sudah muak dengan kalian. Masuk. Monggo, silakan dulu. Terima kasih, Pak. Ada apa Pak Udin? Tampaknya kelihatan sedih sekali. Hari ini saya seperti kurang semangat berkawin musuh sama anak-anak. Iya Pak Udin, tenang dulu ya Pak Udin. Mungkin Pak Udin punya masalah, ada emosi dengan anak. Tentu saja Pak, saya hari ini banyak masalah keuangan untuk tanggal 3 besok itu ada
Udin, kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang. Mengingat Pak Udin di sini juga ada Wiyata. Kami tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan penghargaan untuk Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan Pak Udin. Kami tidak bisa melebihkan dari rezeki itu. Hanya pesan saya, semoga Pak Udin tak bersabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya mengajar bersama anak-anak tidak sering emosi? Gini Pak Udin, di halaman belakang itu ada papan kayu. Setiap kali Pak Udin merasa emosi, ingin meluapkan amarah ketika anak berusaha, silakan Pak Udin tahan emosi itu. Pak Udin bisa ke belakang, ambil palu dan paku. Setiap Pak Udin ingin marah, lampiaskan satu paku pada palu itu ke kayu itu. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya akan coba. Pak, saya terlambat. Ya Bra, Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya Pak, saya membantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh Pak? Ya nanti bisa. Saya tanyakan sama Bapak Kepala Sekolah. Makasih ya Pak. Ya sama-sama Bra. Pak Udin, silakan Pak. Hari ini Pak saya bahagia sekali bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun paku yang tertancap. Wah, luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar melakukan apa yang saya sarankan. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa berbuat baik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tancapkan. Baik, Bapak Ibu, dari saya berhasil Pak. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kembali. Kayu ini apakah sama seperti sebelum Pak Udin memaku? Banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak kita. Ini kalimat, kata-kata yang sudah kita keluarkan telah membekas pada hati mereka. Dan sampai kapanpun itu akan selalu diingat oleh mereka. Cukup baru ya videonya. Jadi ada dua perilaku Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi ini. Mau menanggapi. Silakan Bapak Ibu dari video ini. Ada Bapak Ibu yang menanggapi? Boleh Bu Nena berikan, boleh. Itu maksudnya. Oke, terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya. Dari video tadi sangat menjadi inspirasi atau
refleksi kami sebagai guru. Yang pasti setiap orang itu memiliki cerita sendiri, baik itu di rumah atau masalah pribadi. Mungkin itulah yang dialami setiap manusia. Tidak menutup kemungkinan saya sendiri itu pasti memiliki permasalahan yang sama seperti yang ada di video tadi ya. Yang pertama saya tanggapi bahwa menyelesaikan masalah dengan emosi seperti itu. Saya melihat betul dia yang punya masalah, tapi dia meluapkan masalahnya dengan masalah orang lain. Jadi dia menutup masalahnya terhadap kesalahan orang lain. Yang kedua saya melihat si bapak tadi sudah merasa ada yang salah dengan dirinya, seperti itu. Jadi dengan emosinya seperti itu, dia membutuhkan orang lain untuk menanyakan apa yang salah pada dirinya. Alhamdulillah dia menemukan rekan yang sangat memberi solusi atau memberi jalan keluar kepada bapak tersebut, sehingga dia bisa menemukan bagaimana menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik saja tanpa menambah masalah seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman. Luar biasa, tepuk tangan sir. Ada Bapak Ibu yang lain? Ada? Cukup ya? Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah apa yang ditayangkan, jadi itu untuk pembelajaran kita semua. Bukan saya mengajari, tapi ini untuk pembelajaran semua. Terus terang Bapak Ibu, jadi saya jujur nih, kepala sekolah saya bohong ini. Jadi saya membersihkan WC siswa, ini budaya positif kepala sekolah. Ternyata bukan Ibu kepala sekolah, jadi saya mohon maaf. Jadi saya marah waktu itu, lupa saya karena siswanya tidak sopan dengan ibu guru. Jadi saya lihat dan saya marah. Tapi jawabannya apa? Daripada marah Pak, lama bersihkan kelas. Jadi pikir saya, kalau saya bersihkan kelas, ternyata saya dapat ilmu itu, hidayah itu ternyata dari siswa itu sendiri kan. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, saya ucapkan ternyata anak yang masih polos itu yang menunjukkan jalan. Jadi kemarin Ibu Ayu, Pak Wawan rajin sekali hari ini. Bukan saya itu marah sebenarnya itu kan. Jadi saya bersihkan WC. Ada anak yang dua ikut saya bersihkan WC, ternyata kelasnya Ibu Maya gitu. Jadi begitu kekesalan saya karena baunya yang luar biasa itu, jadi bersih, hilang ternyata marah saya. Jadi kalau saya bersihkan WC, nah berarti Pak Wado lagi melampiaskan kemarahannya itu. Lebih bagus ternyata ke sana mencehi bau daripada ke anak. Anak nanti ingatannya lama kan, sakit karena Pak Wawan. Lanjut dari materi yang tadi baru kita curahkan ke sini Bapak Ibu, ternyata alurnya itu keyakinan sekolah tahu kelas. Jadi ini harus disepakati sama-sama ini. Ya. Sebelumnya ini keyakinan. Lanjut ini Pak. Jadi keyakinan itu, ini Bapak Ibu ya, yang diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian budaya positif tadi ini, jadi harus terkait ini Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, jadi buat keyakinan kelas itu tidak boleh kita guru langsung maunya kita, tidak boleh ternyata. Lanjut ini Pak, ini ada urutannya. Nah ini lanjut. Yang pertama yang itu berdiskusi dulu, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Kemudian nomor 2 yang ini Bapak Ibu yang tengah mengubah peraturan itu, peraturan tadi ya, ke kalimat yang positif. Jadi tidak boleh, jangan. Ternyata itu yang harus diubah Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 3, menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian keempat, diskusi. Kemudian yang kelima, diskusi lagi pada kelas ya, seluruh hati. Keenam, baru kita tinjau ulang. Kalau sudah baru di tanda tangan itu kesepakatan. Lanjut Pak. Nah
Ini maksudnya tadi, peraturan menjadi keyakinan tadi, atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Maksudnya ini sesama di dalam kelas ya, sesama teman itu. Jadi ternyata ini keyakinan kita baru seperti ini Bapak Ibu. Saya saja salah Bapak Ibu. Baru 1.1 modul 1.1 sampai 1.2 saya langsung merasa tidak bersalah tanpa kolaborasi dengan Pak Rijal sama Bu Mena. Langsung buat saja. Dilarang jajan di taman. Kalau jajan baru tidak olahraga di taman. Salah. Langsung salah. Baru 1.1, 1.2. Belum dapat ilmu tadi. Keluar angkonya saya bikin mudah kayak kelas. Begitu dapat ini Bapak Ibu, lah salah saya ternyata. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ternyata komitmen, saling menghormati. Dilarang melakukan kekerasan atau berkelahi, betul Bapak Ibu ya. Ternyata di keyakinan saya itu buatnya seperti ini, keselamatan, menghormati orang lain, bukan dilarang. Saya masih bikin itu nomor 2 itu. Dilarang berlari di halaman sekolah, kata saya. Bacalah buku PJOK, ada tanda tangan saya sama siswa itu kan. Dilarang berkelahi. Ternyata seperti ini kalimatnya yang benar itu. Malu saya kan, itu baru 1.2, 1.3 masih angko tadi. Begitu temu yang 1.4 ini Pak Rijal, angkat tangan saya baru tutup kepala saya. Ternyata angkonya saya itu tidak apa-apanya selama ini, 0 besar. Ternyata seperti ini yang benar. Nah, yang ini bikin bukan bawaan lagi, benar Bapak Ibu. Ini ilmunya dari dulu. Kemudian jelas menggunakan narkoba ya untuk kesehatan. Mungkin ini bisa diganti nih Pak Rijal, yang dilarang menggunakan narkoba itu mungkin bisa jajan yang berwarna atau apa itu kan, tujuan untuk kesehatan. Bisa seperti itu dijelaskan di kelas kan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati atau sabar, apa istilahnya ini, antri kan. Gunakan masker jelas ya, kalau pilek batuk jelas itu kan. Waktu pilek batuk harus menggunakan masker kan, bagus kan kalimatnya. Itu sistemnya seperti ini ternyata untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Nah ini jangan berlari di kelas. Kalau saya buat jangan berlari di lapangan, masih itu Pak Rijal, boleh dicek itu buku saya itu. Itu perjanjian saya dengan siswa, ternyata salah. Salah ini. Pak Apri, jangan Pak Apri ya, malu kita Pak Apri. Jadi ternyata seperti ini buahnya untuk keamanan. Jadi kita jelaskan, artinya tidak ada yang berkejar-kejaran atau main apa. Lanjut Pak Rio. Nah ini kebutuhan kita nih, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi ada beberapa kebutuhan nih, kalau tidak salah. Berapa Pak Rijal? 5. Lanjut Pak, coba 5 kalau tidak salah ini 5. Nah ini nomor 1 apa kira-kira ini Bapak Ibu? Semangat. Kesenangan, benar. Nomor 2 Cinta dan kasih sayang. ini Bu Nita nomor 2 ini perlu ini, cinta dan kasih. Kebutuhan, benar kan? Nomor 3 kebebasan. Mau bebas kan? Iya. Nomor 4 tanpa berpikir ke jam 12 ya. Apa nomor 4? Nomor 5 Kemampuan. Oke, lanjut Pak Rio. Nah ternyata ini Pak Rio. Terima kasih Pak Rizal, ini kolaborasi dengan Pak Rizal ini. Jadi saya tidak dapat apa-apa sebenarnya 1 sampai 4 itu. Kalau tidak kolaborasi dengan Pak Rizal tidak dapat. Itulah kelebihan dari kolaborasi itu Bapak Ibu ya. Penguasaan ternyata. Betul tak?
bertahan hidup. 5 inilah. Tuh kan? Uang itu ternyata di bertahan hidup. Apa lagi? Inilah sudah masuk semua kan? Tidak ada keenamnya kebutuhan itu. Lanjut, Pak. Nah, baru dari kebutuhan dasar tadi masuk ke posisi kontrol restitusi. Nah, kita tahu restitusi itu apa? Lanjut, Pak. Nah, ini kabur ya. Yang di Excel lebih bagus ini copy. Makanya saya kasih tahu dari dulu tadi. Ini bukan saya ketik Bapak Ibu. Ini menyadur saja, tinggal didapat. Jadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, jadi saya jelaskan lebih kurang sedikit kurang paham ini Bapak Ibu ya, nanti boleh ditambahkan ya Bapak Ibu ya dari penjelasan saja saya. Ini penghukum nih, sering kan kita lakukan nih, kemudian membuat seorang bersalah. Ini bisa jelaskan lagi Pak? Bisa. Sebagai teman, pemantau maksudnya ini kita ke siswa itu Bapak Ibu ya, dalam suatu kasus atau pembelajaran itu. Nah, ternyata yang diantara ini yang lebih bagus posisi kita itu Bapak Ibu ya, sebagai manajer itu. Jadi kita harus posisi di manajer ini ternyata. Jadi kita bisa nanya dulu, terus menguatkan siswa itu, pribadi siswa itu, bisa menyelesaikan masalah. Ternyata kita harus di posisi manajer, jangan sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, atau teman. Kalau teman ini seperti saya nih Bapak Ibu, jadi siswa itu ya teman. Kita marah, kita ini ya karena teman tadi. Ternyata posisi kita salah. Atau kita mantau dari dalam, mantau dari jauh. Jadi kita mau lihat apa istilah peraturannya, terus banyak Bapak Ibu ya. Ternyata yang berbagus itu manajer. Ini boleh Pak Rijal atau Bu Mirna, boleh tambahkan sedikit saja ini bagian lima fungsi kontrol biar kita semua ini paham. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekedar menambahkan saja, posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5, 1 penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, terus teman, pemantau, juga manajer. Yang posisi hukum itu contohnya sama dengan videonya Pak Wawan tadi. Jadi kalau gurunya dia kalau ngomongnya keras-keras terhadap murid, membentak-bentak, nadanya tinggi, itu berarti posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalau dia pembuat rasa bersalah itu ngomongnya lembut, tapi dia menusuk hati. Misalnya seperti ini, nak kamu ini nggak kasihan apa dengan ibu, kamu sudah melakukan perbuatan seperti itu. Jadi seperti itu, yang misalnya sebagai teman. Jadi kalau teman itu seperti ini ya, seperti kita dengan teman kita sendiri, teman kita main, nak ayo nak katakanlah nak tugas ini nak, kau tidak kasihan apa dengan bapak nih, bapak kau ngajari kau, seperti itu. Untuk yang pemantau itu dia menggunakan konsekuensi. Jadi apabila anak melakukan kesalahan, kita beri konsekuensi bukan hukuman. Ya, untuk manajer itu posisi kontrol paling tinggi yaitu perpaduan antara teman dan pemantau. Jadi untuk siswa yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti segitiga restitusinya hampir sama dengan video Pak Wawan tadi. Setiap anak itu melakukan kesalahan pasti ada penyebabnya. Pasti, tidak mungkin tidak ada penyebabnya. Seperti contohnya kita terlambat, pasti ada penyebabnya. Terlambat itu apa? Mungkin kita emang bangunnya kesiangan, kadang-kadang mungkin ngurus anak di rumah, mungkin di jalan itu macet, seperti itu. Nah, itulah untuk mengatasi hal itu supaya tidak terjadi lagi. Kita introspeksi diri kita. Oh, saya ini terlambat gara-gara macet. Berarti saya kalau berangkat jam 6, ini bakalan ketemu macet. Berarti saya harus berangkat sebelum jam 6, seperti itu. Bukan kita lakukan berulang kali, seperti itu. Jadi restitusi itu
kita mengidentifikasi masalah kita sendiri, sesudah itu kita yang menyelesaikan masalah kita sendiri, bukan orang lain. Untuk yang konsekuensi tadi, sekarang tidak boleh lagi ya Bapak Ibu melakukan hukuman di sekolah, terutama yang dia kekerasan fisik, karena ada contohnya, ada 6 kekerasan fisik itu termasuk dengan kata-kata verbal itu termasuk dalam kekerasan. Jadi untuk posisi pemantau itu konsekuensi misalnya seperti ini, anaknya terlambat 10 menit, nanti konsekuensinya dia nanti pulangnya mungkin terakhir 10 menit dibanding teman-temannya. Jangan kita kasih hukuman menulis atau suruh berlari. PJOK boleh terlambat dia itu suruh berlari. Kenapa? Karena emang pelajarannya PJOK, karena dia olahraga, makanya dia boleh tadi. Tapi kan kita bukan guru PJOK, makanya kita tidak boleh. Kalau pasti Bapak Ibu tadi kan, kok PJOK boleh ya katanya berlari, yang lain tidak boleh ya, karena pelajarannya PJOK kan olahraga. Berlari itu masuk ke materinya olahraga. Itu saja tambahan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih jelas lagi kan dari penjelasan saya. Baru 1.4 kan, itu pun tidak tuntas saya. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui, mari kita saling mengingatkan. Lanjut Pak. Ya. Lagi. Nah, jadi tidak saya jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Baru saya sudah dijelaskan oleh Pak Rijal. Lanjut Pak. Nah, kalau pendapat ahli restitusi itu seperti ini. Nah, ini ahli ini yang tadi yang kita tampilkan dari. Jadi ini ternyata untuk memperbaiki kesalahan siswa kita. Kemudian suatu proses kolaboratif, diskusi, mengajarkan ke siswa kita untuk mencari solusi, mengikuti kemauan mereka. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ke siswa. Lanjut. Nah, seperti ini segitiga restitusi itu. Jadi untuk pelaksananya Bapak Ibu ya, ini misalnya ada kasus ini masalah. Jadi yang pertama itu, kalau tidak salah ini, tolong dibenarkan ini Pak Rijal. Yang pertama kita lakukan itu ini untuk menyelesaikan masalah siswa, itu menstabilkan identitas. Ya. Jadi yang pertama dulu ya, dasarnya dulu. Ini dulu yang kita lakukan Pak Ibu. Jadi keterangannya itu, baik Bapak kira apa yang kamu lakukan sebenarnya juga pernah dilakukan oleh orang lain. Kita stabilkan dulu ya kesalahannya itu Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan, seperti ini kalimatnya, lebih kurang ya. Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh belajar, atau Bapak dulu sering nakal juga, jahil. Nah, tentu harus diperbaiki. Ini yang pertama. Kemudian baru ke tindakan yang salah. Yang kedua ya. Baru kita tanya salahnya apa, terus mengapa dilakukan seperti itu, terus adakah cara yang lebih bagus lagi untuk yang dia lakukan itu, kan ada tujuan tertentu. Baru yang terakhir yang kita buat tadi Bapak Ibu, menanyakan keyakinan tadi. Jadi kalau masalah di sekolah terutama ke siswa kita selesaikan seperti ini, insya Allah hasilnya bagus Bapak Ibu. Jadi tujuan kita itu sampai ke sana. Lanjut Pak ya. Nah ini urutannya nak, yang baru saya jelaskan tadi ya. Lanjut. Ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan. Contohnya ada yang menstabilkan identitas seperti itulah kira-kira contohnya. Menanyakan keyakinan yang lebih penting itu nilai apa yang kita percayai, apa keyakinan kelas yang kita buat tadi. Lanjut Pak Rio. Nah ini contoh segitiga restitusi. Penyelesaian masalah dengan
Ramadan, kemarin Bapak dengar kamu bolos ya saat jam sekolah. Ya Pak, kemarin saya bolos saat pelajaran agama Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang itu pernah berbuat salah. Tapi Bapak pengen tahu apa alasan kamu melakukan hal itu. Ya betul Pak, saya kurang suka pelajaran agama karena tugasnya banyak dan gurunya galak. Kamu tahu kan itu perbuatan yang salah? Ya saya tahu Pak, itu salah. Seharusnya saya tidak bolos. Nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama? Bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal? Saya tidak akan membolos lagi dan akan meminta maaf kepada guru agama. Baik, kalau begitu setelah ini kamu cari guru agama dan langsung meminta maaf ya. Baik Pak. Ajar, ayo kita jajan yuk, biar aku yang traktir kamu. Ayo kita jajan sekarang. Pak, uang saya hilang ya? Pak, uang saya hilang 30.000. Kamu simpan di mana? Di tas. Karena ada teman kamu yang kehilangan uang, sekarang coba tasnya letakkan di atas meja semua. Enrico, apa benar kamu yang mengambil uang Uzma? Betul Pak, saya yang mengambil uang Uzma. Nah, kira-kira perbuatan Enrico itu salah atau benar? Saya tahu itu salah Pak. Sekarang ceritakan kepada Bapak, mengapa Enrico melakukan hal itu? Itu Pak, saya belum sarapan. Saya mau belanja di kantin tapi tidak punya uang. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Ya Pak, saya tahu kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Nah, kira-kira bagaimana Enrico akan memperbaiki masalah ini? Saya akan mengembalikan uang Uzma dan meminta maaf Pak. Baik, kalau begitu besok kamu kembalikan uang Uzma ya dan segera meminta maaf. Ya Pak. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana perasaan Enrico setelah melakukan restitusi? Sekarang saya lega Pak. Mulai hari ini saya tidak akan mengambil barang orang lain lagi. Keseluruhan dari awal sampai restitusi tadi, boleh Bapak Ibu untuk bertanya. Nanti kalau tidak bisa saya jelaskan, boleh kawan lain yang jelaskan. Ini bukan pertanyaan atau saran,
atau apa saja bentuknya, yang penting sifatnya positif untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu. Boleh, Ibu Mirna juga boleh, Pak Rizal boleh, Ibu Mira Mau cerita boleh, cerita ya, atau cerita masalah di kelas, nanti kita selesaikan sama-sama nih, kasus seperti apa ya. Kalau saya bertanya, boleh ini apa Pak Rizal kira-kira ini? Tadi kawan-kawan guru yang jawab. Boleh nih, Ibu Mayer, harusnya Ibu Mayer ini ya. Berarti cerita dia masalahnya kan. Nah di situ kita bisa menyelesaikan sama-sama, memberi masukan untuk Ibu Mayer kan. Jadi apa yang dirasakan Ibu Mayer itu tidak kita rasakan, kecuali Ibu Mirna. Ibu Mirna sudah merasakannya dalam 1 tahun. Boleh Bapak Ibu. Di sini saya tertarik Pak Wawan ya dengan penjelasan tentang penyelesaian masalah tadi, karena banyak sekali anak-anak kita ini yang sering membuat masalah. Nah, pada prakteknya di segitiga restitusi tadi, itu bagaimana jika salah satu unsurnya tidak tercapai atau tidak bisa? Biasanya kan anak tidak mau mengaku. Kalau seperti contoh tadi itu mudah sekali ya, anaknya langsung mengaku. Nah, ini anak-anak ini kebiasaan untuk tidak berani mengakui kesalahan. Bagaimana itu kawan kira-kira? Terima kasih. Luar biasa, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau anak itu tidak jujur, ini intinya kan dalam sesi yang awal menstabilkan identitas, betul Bu Bea, yang bagian situ yang Bu Bea. Jadi ini dari saya nanti boleh Bapak Ibu menambahkan. Jadi itulah apa nama itu kuncinya di kita itu. Jadi dari keyakinan itu tadi, bagaimana caranya meyakinkan siswa itu tentang hal yang baik positif itu kan. Jadi bagaimana caranya agar dia terpancing, ternyata perbuatan dia ini salah atau mengaku salah, mengarah ke niatnya itu kejujuran. Nah, mungkin trik dari kita itulah kuncinya kan. Yang jelas tidak menggunakan kekerasan. Mungkin itu dari saya. Boleh Bapak Ibu menambahkan? Boleh, silakan. Ada Bu Mirna? Boleh? Dari Ibu. Ini dari menstabilkan identitas ini. Anak tidak jujur, tidak terpenuhi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya menambahkan saja dari pernyataan Pak Wawan itu sudah baik sekali. Kembali lagi kita ingatkan bahwa budaya positif itu hadir dari diri mereka, ya, dari dalam diri mereka tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Jika saat itu dia memang belum mau mengakui dirinya kalau dia bersalah, bisa dua kemungkinan. Bisa memang dia jujur tidak melakukannya, atau dia belum percaya sama kita. Jadi kita harus hadir sepenuhnya. Saat itu meyakinkan diri dulu bahwa kita ini bisa dipercaya oleh dia, supaya dia bisa mengakui dari dalam dirinya tanpa ada paksaan. Jika kita memaksa, nggak jadi segitiga restitusi seperti itu. Mungkin tambahan dari Pak Ijaz. Ya, segitiga restitusi itu bisa dipakai apabila siswanya sudah mengakui kesalahan. Dia sudah tahu kalau dia itu pelakunya. Kalau dia belum pasti pelakunya, itu tidak bisa kita gunakan segitiga restitusi, karena kita melakukan pertanyaan-pertanyaan itu karena dia tuh sudah mengaku kalau dia tuh yang mengerjakan atau yang melakukan sesuatu. Nah, yang seperti yang dikatakan Bu tadi, benar kata Pak Wawan dan Bu Firna, untuk menumbuhkan motivasi yang dari dalam, motivasi intrinsik itu memang bisa dikatakan tidak semudah telapak tangan ya Bapak Ibu ya. Kita dulu sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswa kita, dan juga kita harus membuat siswa kita tuh di kelas itu merasa aman dan nyaman. Jadi kalau misalnya anak itu punya masalah,
dia kalau merasa dengan kita itu merasa dilindungi, dia bakalan merasa terbuka dengan kita. Dia merasa dilindungi, dia nggak ada merasa takut, karena apabila dia tahu melakukan kesalahan, dia cerita dengan kita, dia bakalan percaya, saya tidak bakalan dipukul atau tidak akan diapain. Karena selama ini banyak anak itu tidak mau cerita itu, mereka takut. Takut apa? Takut nanti apabila mereka mengakui kesalahan, mereka nanti bakalan dipanggil orang tua, atau mereka dikeluarkan dari sekolah, atau bahkan mereka mungkin dijemur mungkin, dan seperti itu. Biasanya seperti itu kalau pengalaman yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Mena dan Pak Rizal. Jadi seperti itu ya kawan-kawan seperjuangan agen perubahan kita sama-sama. Lebih kurang seperti itu ya. Jadi kalau seperti itu semua luar biasa kan. Makanya saya tuh salut. 1 semester pertama Ibu Mena mengajar di kelas 5 siswa yang sekarang kelas 6 nih ya. Ini penilaian saya nih Bu Mena. Penilaian sekaligus pengamatan. Walahan. Begitu semester 2 nyaman. Begitu siswa yang sekarang sudah pindah ke kelas 6, kita tahu sendiri Bapak Ibu kan. Ternyata keluar dari mode nyaman tadi kan. Benar ini kenyataan. Jadi setelah oh iya harus saya Bu Mena lagi nih, harus mengatakan seperti itu. Itu baru kalau saya sadari ini, kalau saya telah ke belakang saya refleksi. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Lanjut, saya ada ini. Kalau salah habis berarti ya. Senang nggak kalau halaman sekolah ini anak-anak itu cuma duduk di bawah, tidak ada yang lari sana atau serami-rami. Aku rasa bagus sekali kan sekolah kita. 1-2 saja. Cuma kita baru menuju ke arah sana itu sulit karena siswa kita banyak ternyata. Kalau siswa kita cuma isinya 8 seperti sekolah IT itu, aku rasa bagus kan. Kelihatan ada kelompok situ belajar karena siswanya memang sedikit kan, tapi apa boleh buat Bapak Ibu ya. Ternyata ini sekedar angan-angan saja sampai di sini, tapi kedepannya insya Allah kan kita berdayakan sepositif mungkin lingkungan kita. Asri kan Bapak Ibu, asri ya. Ya seperti pikiran kita semua hari ini. Insya semuanya berguna untuk kita semua. Jadi amal ibadah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu dari saya sendiri. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan atas ilmunya, luar biasa sekali. Ini adalah kesempatan kami untuk berdiskusi bersama ya, sharing, bertanya jawab. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari supaya ilmu ini tidak cukup hanya di sini ya. Seperti judul lagu, kita terapkan, kita coba. Kalau seandainya apabila masih ada permasalahan, kita selesaikan bersama-sama. Oke, selanjutnya acaranya adalah pembacaan doa, akan dipimpin oleh Pak Suryadi. Kepada Pak Suryadi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, marilah sama-sama kita menadahkan tangan yang menundukkan kepala kita dengan hati yang ikhlas dan bersih. Kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Hanya kepadamu lah kami mohon ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin-pemimpin kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi dan pertemuan yang membawa berkah bagi kami semua ya Allah. Dan jadikanlah pula pertemuan ini
ajang silaturahmi kami sesama guru SD Negeri 11 Oku ini, dan juga sebagai tempat fasilitas kami untuk menuntut ilmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sudah kita ke acara penutup, yaitu kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti kata Pak Wawan, see you, berbuatlah yang bisa berguna untuk ciptaan Allah. Ya, saya sebagai MC apabila ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gajah Pranata dari kelas 4A SD Negeri 11 Oku. Setelah kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Wawandra, kelas kami sudah melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian guru kami dalam menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Guru kami menyenangkan, belajar pun asik. Terima kasih guru kami.